الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis seputar puasa. An Anas bin Malikin an Zaid bin Thabitin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit. Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Anas bin Malik sahabat, Zaid bin Thabit juga sahabat. Ia berkata, Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami dahulu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melaksanakan sholat. Jadi setelah beliau sahur, beliau melaksanakan sholat subuh. Qala Anas, Anas bertanya, Qultu li Zaidin, saya bertanya kepada Zaid bin Thabit, Kam kana bainal adhan was sahur? Berapa jarak antara azan dengan sahur? Jadi antara waktu sahur sebelum azan itu berapa jaraknya? Jadi antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu jaraknya berapa? Apa kata Zaid bin Thabit? Qadra khamsina ayah. Kurang lebih waktunya adalah seperti waktu untuk membaca 50 ayat. Jadi jarak antara sahur Nabi dengan waktu sholat subuh itu waktunya seperti waktu yang cukup untuk membaca berapa ayat? 50 ayat. Berarti lama enggak? Lumayan. Nanti kita akan bahas kira-kira baca 50 ayat itu berapa menit. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah awal waktu sahur. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun perlu saya ulangi. Awal waktu sahur atau kapan seseorang dikatakan dia makan sahur. Awal waktu sahur kita sebutkan pada pertemuan yang lalu jamaah ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan awal waktu sahur adalah dimulai dari pertengahan malam. Kita anggap setengah 12. Berarti orang yang makannya jam 11 dikatakan makan sahur tidak? Tidak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan dimulai sepertiga malam terakhir. Jadi malam dia bagi menjadi sepertiga. Dah yang sepertiga malam terakhir ini adalah awal waktu makan sahur. Kita anggaplah setengah 2. Berarti orang yang makan sahur jam 1 belum dikatakan makan sahur. Pendapat yang ketiga adalah 1/6 malam terakhir. Berarti malam dibagi 6, dan nanti bagian yang terakhir inilah waktu makan sahur. Anggaplah jam 3 atau setengah 3. Maka orang yang makannya jam 2 tidak dikatakan makan sahur. Jadi ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir, ada yang mengatakan 1/6 malam terakhir. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahasa jamaah,
Sahur itu dari kata sahar. Sahar itu artinya adalah akhirul lail, malam terakhir. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat ketiga, yaitu 1/6 malam terakhir. Anggaplah dari setengah tiga. Ini awal waktu makan sahur. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, akhir waktu makan sahur. Jadi kalau awalnya kita sudah tahu, sekarang akhirnya kapan? Artinya seseorang sudah tidak boleh makan sahur lagi kapan? Kita tahu bahwasannya akhir waktu untuk makan sahur adalah terbitnya fajar shodiq. Atau ditandai dengan adzan apa? Subuh. Allah Ta'ala berfirman, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kata Allah Ta'ala, makanlah, minumlah, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar. Dahulu sahabat Nabi jamaah ketika dengar ayat ini, maka dia meletakkan benang hitam dan benang putih di bawah bantal. Jadi kalau bantalnya dibuka, lah kok benang putihnya belum jelas, maka mereka atau dia masih makan sahur. Sehingga sampailah kabar ini ke Nabi SAW dan Nabi mengatakan maksudnya bukan itu. Benang hitam, benang putih itu maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah benang putih, maksudnya adalah fajar shodiq. Yaitu fajar yang menandai datangnya waktu sholat subuh. Jadi dalam Islam itu ada dua fajar. Yang pertama adalah fajar kadzib. Fajar apa jemaah? Kadzib. Kadzib itu artinya dusta. Yang kedua adalah fajar shodiq. Fajar yang jujur. Kalau fajar kadzib itu terang, tapi nanti cahayanya itu vertikal dan dia lama-kelamaan akan redup. Jadi terang dulu, tapi nanti lama-kelamaan akan redup, akan gelap lagi. Ini belum masuk waktu sholat subuh. Karena disebut dengan fajar apa? Kadzib. Yang kedua adalah fajar shodiq. Fajar yang benar, fajar yang jujur. Ini cahayanya bentuknya horizontal dan dia semakin lama, semakin besar, semakin terang. Ini disebut dengan fajar shodiq. Mungkin sekarang kita susah untuk membedakannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan dengan jadwal waktu sholat. Atau sudah dimudahkan dengan jam. Nah, pertanda datangnya waktu sholat subuh itu dengan munculnya fajar shodiq atau fajar kadzib. Fajar shodiq, yaitu fajar yang bentuknya adalah horizontal, yang lama-kelamaan akan semakin apa? Terang. Dan di Indonesia jamaah, fajar shodiq atau waktu sholat subuh ini para ulama, para ahli dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat dari Depak. Depak mengatakan bahwasannya waktu sholat subuh atau munculnya fajar shodiq ya waktu subuh yang kita ketahui sekarang. Jadi kalau kita melihat jadwal sholat, waktu sholat subuh, contohnya sekarang jam berapa? 4 lebih berapa? 4:05. Ya. Anggaplah jam 4:05. Nah, itulah waktu keluarnya fajar shodiq. Atau dengan bahasa gampangnya, itu adalah waktu sholat subuh. Ini pemerintah mengatakan seperti itu. Lembaga yang lain, yaitu Muhammadiyah, mereka mengatakan bahwasannya fajar shodiq atau waktu sholat subuh, waktu azan ini kecepatan. Mereka mengatakan waktu sholat subuh itu harus ditambah 8 menit. Makanya di sebagian masjid Muhammadiyah itu waktu sholat subuhnya kalau sudah sudah masuk waktu adzan subuh, nunggu dulu nggak adzan ditambah berapa? 8 menit. Itu kurang lebih 4 derajat, 1 derajat itu 2 menit jamaah. Berarti ditambah 8 menit. Ini Muhammadiyah. Berarti kalau seandainya waktu yang ditetapkan oleh Depak itu jam 4 lebih 5 menit, berarti nanti ditambah lagi jam 4 lebih berapa?
8 tambah 4, 12 atau 13? 12 atau 13? 8 tambah, oh iya betul, 13 menit. Ini menurut Muhammadiyah. Kalau Malaysia, itu ditambahnya 4 menit jamaah. Itu kalau Malaysia. Jadi intinya para ulama di negara kita ini ada sedikit perbedaan pendapat. Kalau pemerintah mengatakan ya jamnya sudah tepat seperti yang tertera pada jadwal waktu sholat. Tapi kalau Muhammadiyah mengatakan ditambah berapa menit? 8 menit. Lalu bagaimana Ustadz? Kita mau ikut yang mana ini? Kita ikut azan yang tertera pada jadwal atau kita tambahi 8 menit? Kalau sahur kayaknya lebih enak ikut mana? Ikut Muhammadiyah. Jawabannya, wallahu alam, jawabannya adalah kalau saya pribadi untuk sekedar kehati-hatian. Jadi sekedar untuk hati-hati, kalau terkait waktu sahur, saya ikut pemerintah. Jadi kalau terkait waktu sahur, saya ikut pemerintah. Jadi kalau seandainya sudah jam 4 lebih 5 menit, maka saya berhenti makan sahur. Karena menurut pemerintah itu sudah masuk waktu sholat apa? Subuh. Jadi kalaupun nanti yang benar adalah Muhammadiyah, saya aman. Ya enggak jamaah? Tapi untuk waktu sholat subuh, saya ikut Muhammadiyah. Karena kalaupun yang benar nanti adalah pemerintah, saya aman. Jelas jamaah? Berarti kalau untuk waktu sahur, kita ikut siapa? Pemerintah. Karena kalau kita ikut pemerintah, kalaupun yang benar nanti Muhammadiyah, kita aman. Ya enggak jamaah? Kalau untuk waktu sholat subuh, kita ikut Muhammadiyah. Karena kalaupun nanti yang benar pemerintah, kita juga aman. Jadi intinya ini pendapat hanya sekedar untuk hati-hati. Kalau jenengan mau ikut pemerintah semua tidak masalah, mau ikut Muhammadiyah semua juga tidak masalah. Tapi kalau untuk hati-hati seperti itu. Jadi kalau dengar azan, maka segera berhenti. Karena Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minum silahkan sampai terbitnya fajar shodiq. Berarti kalau seandainya sudah terbit fajar shodiq, maka berhentilah dari makan dan minum. Ini pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu istihbabu takhiris sahur. Disunahkannya mengakhirkan sahur. Lihat di sini, jarak antara azan dan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti waktu untuk membaca 50 ayat. Jadi antara sahurnya Nabi dengan waktu azan itu kurang lebih waktu untuk membaca 50 ayat. 50 ayat di sini 50 ayat yang panjang-panjang atau pendek-pendek? Al-Baqarah atau yang pendek-pendek seperti An-Naba? Kata para ulama yang mutawassithah pertengahan. Enggak terlalu panjang dan juga tidak terlalu apa? Pendek. Kata Syekh Ibnu Utsaimin jamaah, waktunya itu kurang lebih situ daqaiq. Situ daqaiq itu adalah 6 menit. Jadi sebentar sekali jamaah waktu sahurnya Nabi. Jadi kurang lebih 6 menit waktu untuk sahur. Berarti mepet sekali enggak dengan waktu sholat subuh, dengan adzan subuh? Mepet sekali. Karena mungkin dulu sahurnya sederhana jamaah. Hanya air sama apa? Kurma. Berarti 6 menit cukup enggak? Cukup. Tapi kan kalau kita kan enggak sesederhana itu jamaah ya. Iya. Nah kalau kita mungkin ya setengah jam sebelum adzan. Setengah jam atau kalau mau mepet-mepet ya 1/4 jam sebelum adzan. Jadi intinya jamaah mengakhirkan waktu sahur selama belum masuk waktu sholat subuh ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, tadi kurang lebih ya setengah jam atau 1/4 jam sebelum masuknya waktu sholat
subuh ini lebih mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.